Itu jadi bawa semuanya nanti. Iya, kayak dua-dua dipisah. Oh, boleh bisa. Ini nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya sudah, nggak apa-apa. Nah itu, makanya ini permasalahan lagi. Satu koper bisa 100 semua kan, di bawah 50 mili tapi punya banyak semua. Nah itu main akal-akalan. Itu dibuang semua, nggak boleh. Apa? Parfum dimasukkan ke bekas. Boleh, mungkin dibongkar dulu di ada yang mau bongkar. Apa? Ya nggak apa, parfum roket ya, nggak apa. Vitamin bawa secukupnya saja untuk bagian apa namanya ke atas cabin. Jadi yang dibawa ke cabin itu yang dikonsumsi. Nggak apa-apa. Yang cair. Obat-obatan juga yang bermerek saja. Kalau obat-obatan yang keras, karena peraturan Indonesia dengan usaha muskat yang ada transit agak berbeda obat-obatannya. Dikatakan terowongannya, ini nggak beda nih di apa namanya di muskat nih. Contoh seperti alkohol. Di Timur Tengah jual beli alkohol harus resep dokter. Jual beli alkohol di Timur Tengah, alkohol untuk obat. Yang kita gunakan itu metanol semacamnya itu harus dengan resep dokter. Kalau kita bawa, kalau peraturan Indonesia nggak masalah, itu nanti di sana bisa diambil. Sanitizer nggak masalah. Ya, kalau yang apa namanya itu? Jadi kalau misalnya dibutuhkan saat penerbangan atau saat minum, boleh sudah saja. Aman dijaga daripada dari masalah. Tadi permasalahan tadi disebut apa namanya kandungannya itu yang dipermasalahkan. Ada namanya kandungan katinon. Katinon itu itu lebih banyak ya. Lebih dari 100 itu. Ada nggak 100? Lebih dari 100. Ada yang 100 ya? 50 ya? Seperti kandungan katinon, di Yaman itu boleh. Tapi untuk di luar Yaman nggak boleh. Lalu obat-obat di Indonesia yang beredar kadang di Saudi nggak boleh, di Muscat nggak boleh. Jadi sebab itu kita bawa yang dikonsumsi saja, menjaga aman. Ya, di bagasi aman, Boleh ya sekarang nggak apa-apa. Jadi insya Allah ini bagasi aman. Boleh ya, kalau dibongkar pasang, boleh yang silakan. Ya, karena koper sebentar lagi akan masuk bagasi mendatang. Ada yang bongkar pasang, silakan. Kalau bagasi itu yang bukan di rumah. Sayang itu. Ini boleh Pak? Apa? Itu kalau bagasi aja lebih aman. Ini. Ya. Apa saya dipermasalahkan? Bagasi aja, bongkar kan pembawanya kan biasanya. Iya, gimana? Bawa air boleh. Berapa? Nggak apa-apa. Koper nggak dikunci nggak apa-apa. Koper dulu sampai seperti itu ya. Boleh kecil aja, sisanya taruh di bagasi. Kalau peraturan ini sebenarnya beda-beda. Iya. Kalau kita Garuda lebih enak, nyaman, kita mau maskapai kita. Susah. Solar dong. Apa?
Dia obat-obatan ditaruh di koper aja. Bu, korban gimana? Koper siapa? Belum masuk. Ikutin komandan waktu itu. Sudah masuk ke Indonesia. Di sekitar 300. Sudah semuanya, kalau sudah mulai masuk kembali. Baik, sudah semua. Insya Allah hari ini hari pertama kita akan pulang perjalanan. Menggunakan Oman Air transit di Muscat. Terus abis itu Muscat kirimin ke bapak siap-siapin International Airport. kalau udah dapat hotelnya, hotel masuk negara Teluk Oman itu. kata bapak suruh nyari hotel Lalu akan sampai di 300, Madinah nah pukul cari yang 300, kalau 23.50. misalnya 300 nya hotelnya tuh ada 5 hotel gitu, terus siap-siapin aja, terus lu ininya lu kasih bapak ya. Ada sih semua, nanti ada yang handling semua, sudah ada yang handle. Not buat yang membawa extend bagasi, extend baggage, bagasi tambahan, boleh difotokan, difoto, lalu dikirim ke grup yang sudah kita buat, atau laporkan langsung ke Sobat Wahyu, agar nanti saat di konveyor itu tidak terlewat. Walaupun sudah kita kasih sign tanda ya, ada kita kasih stiker, ditakutkan stiker support atau semacam. Lalu hari kedua insya Allah ziarah Ramadan. Lalu setelah dari Ramadan kita akan ke pabrik besok ya. Dan hari ketiganya di Madinah, hari Selasa Siti Tur di Madinah. Siti Tur di Madinah itu menuju Gunung Uhud ya, Masjid Kuba, Kurban, seperti itu. Di Klaten sepertinya musim ini belum masih. Sekarang sangat sedikit sekali. Yang pasti itu Uhud dan Kuba. Yang pasti itu Uhud dan Kuba. Uhud kenapa kita ziarah? Kenapa Kuba? Nanti di sana saja. Kalau di sini ntar habis itu. Lalu hari keempat tanggal 24 hari Rabu, insya Allah kita akan melaksanakan umroh. Nah, dari Madinah ini umroh yang dilakukan oleh Nabi. Nah, Nabi itu saat di Mekah belum ada wajib haji. Selama di Mekah Nabi tidak ada wajib haji. Tapi berapa kali Nabi haji dan umroh di saat berada di Mekah tidak terhitung. Lebih banyak. Wah, berapa kali di Ka'bah sebelum hijrah ke Madinah.
Namun setelah hijrah ke Madinah, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang 4 kali. Yang sekali di Hudaybiyah. Dan Nabi umrohnya itu bersama dengan haji. Waktu haji. Semua di Dzulqa'dah. Lalu nanti insya Allah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana nanti mengambil mikotnya di Bir Ali, di di Masjidul Hulaifah, bagaimana insya Allah nanti selama di Madinah akan diberikan penjelasan pilihannya juga. Ya, kalau di sini nanti memakan waktu karena kita fokus untuk perjalanan. Lalu di Mekah, hari kedua di Mekah, antara bebas memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Untuk yang laki-laki itu untuk masuk ke Mataf itu tempat tawaf yang bawah harus menggunakan kain ihram. Jadi posisi umroh. Kalau untuk perempuannya ini lebih lolos, lebih nyaman untuk masuk ke Mataf. Karena perempuan waktu sholat dan waktu umroh pakaiannya sama seperti sholat. Nah, jadi grup perempuan buat grup itu masuk bareng-bareng langsung ke Matafnya bisa. Atau ingin nyoba ya kan di lantai 2, mau nyoba di lantai 3, silakan. Lalu hari selanjutnya 1, 2, 3, hari ketiganya sholat Jumat di Masjidil Haram. Nah, jadi ini di Masjidil Haram ini kalau saudara-saudara dapat kami sunahkan tawaf, bukannya tahiyatul masjid. Jadi masuk pertama kali itu tawaf. Lalu sholat Jumat Masjidil Haram, kita banyak ibadah di sana. Di sela-sela kosong ini, misalnya ingin umroh lagi, insya Allah bisa mengambil mikot di Takim, akan dijelaskan di sana nanti oleh Ustaz Wahyu dan pembimbing satunya lagi Ustaz Fahrul Rozi saat di sana. Bisa ditanyakan, Ustaz saya mau umroh lagi, saya mau umrohkan almarhum kakek saya kalau mau siapa gitu. Yang boleh dibadalkan, yang diganti umroh, niat badal umroh itu hanya yang sudah meninggal, bukan yang baru stroke. Tapi sudah nggak bisa tidur, udah nggak bisa bangun lagi gitu. Berarti tidak ada positifnya, tidak ada. Padahal stroke itu masih bisa sehat kan. Semua kuasa Allah. Jadi yang sudah meninggal saja yang boleh dibadalkan. Yang baru sakit, masih sakit, nyawanya belum diangkut, tapi sudah tidur dalam koma seperti itu belum meninggal, itu belum boleh dibadalkan. Di hari berapa? Di hari-hari kosong boleh nanti tanya ke Ustaz Wahyu. Ustaz Wahyu ini Bapak Wahyu. Lalu di hari keempatnya, misalnya kita akan ziarah Kota Mekah. Jalan ke Jabal Nur, ke Arafah, dan Arafah. Dan kita akan mengambil mikot umroh kedua. Jadi kami memberikan gratis umroh 2 kali. Yang kami fasilitasi dan dibimbing dan difasilitasi 2 kali. Yang pertama mikot daripada Bir Ali, yang kedua dari Tanim, insyaallah. Oh enggak, yang kedua dari Tanim. Musdalifah gitu ya. Kita nggak boleh dia soalnya dari Musdalifah. Lalu hari selanjutnya kita akan terbang dari Jeddah. Nah, kita tidak perlu bolak-balik lagi ke Madinah. Jadi dari Mekah ke Jeddah itu perkiraan 2 jam. Kalau pribadi, mobil pribadi hanya 40 menit. Nah, kita perlu persiapan mereka untuk 2 jam. Dan flight jam 7.25. Dan sampai di Jakarta jam 1 kayak harinya, hari Senin tanggal 29 jam 1:20. Alhamdulillah dari data yang saya terima semua sudah vaksin COVID ke-3 booster ya. Dan insya Allah tidak perlu PCR lagi, tidak ada karantina lagi, hanya selama di Soekarno-Hatta kita menggunakan protokol ketat. Namun saat di Saudi protokol kesehatan tidak sudah ditiadakan. Jadi di sana ya jaga-jaga ya, karena kedatangan orang banyak, kita tetap pakai masker pada sana. Dan selesai sampai di situ nanti dijemput di Terminal 3 kedatangan. Terminal 3 kedatangan internasional jam 1:30. Berarti keluar dari
Gate itu mungkin sekitar jam 3 karena kita akan apa? Siang. Nanti insya Allah di grup kita share lagi, jadwal kedatangannya sehingga bisa di-share kembali kepada yang penjemputnya. Seperti itu. Sampai sini terhadap kita, insya Allah hotel kita dibuka Hajat Makarim ya. Di Hajat Makarim bukan di Asma. Sebelumnya 2 kali pergantian ya. Pertama saya di Hajat Makarim, lalu ada kabar di Asma, dan alhamdulillah kita dapat di Hajat Makarim. Untuk di Madinah masih tetap di Mukhtar Alami. Itu dekat pintu 16 saja. Mukhtar Alami itu ya. Jadi untuk perempuan enak. Kalau di hotel langsung lurus lewatin Baki itu ya. Jadi kalau pulang sambil makam Baki itu kan sambil lebar namanya ya. Bukan di kontak. Kalau kontak dijual sebelahnya lagi seberangnya lagi. Itu lewatnya bagi Akifai museum. Kalau yang ini lewat makam Baki. Jadi setiap hari bisa Fatihah untuk makam Baki. Karena Nabi dulu sering setiap malam Jumat datang di jalan kaki dari Masjid Nabawi ke makam Baki, Masyan ala Rizal, jalan kaki untuk mendoakan Ahlul Baki. Yang kita sering lakukan itu Ahlul Baki. Seperti itu. Insyaallah Bapak Ibu ya. Insyaallah selanjutnya akan ada tambahan dari Yusuf Wahyu. Sambil menunggu tim yang kita sabar untuk berangkat ke bandara. Untuk sholatnya, insya Allah di di bandara, di lobby sana. Jadi setelah migrasi kita masuk lobby, nanti saya ada musolanya kita sholat di sana. Karena insya Allah sekitar jam 12-an kita akan bertolak ke bandara. Oke, ada tambahan pertanyaan dan pertanyaan ada lagi? Cukup? Baik, Ustaz Wahyu, tambahan. Kenalan dulu, boleh. Jadi absen lagi, biar ingat wajah-wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekali lagi mengingatkan buat ibu, bapak, adik-adik, teman-teman semua yang ingin bisa tetap berkomunikasi di Saudi menggunakan provider 3 bisa ke meja sebelah kiri saya. Kemarin kayaknya di grup sudah diworo-woro ya. Jadi mengingatkan lagi yang belum punya bisa menghubungi meja di sebelah kiri. Dan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Jadi saya mau ta'aruf dulu, mau kenalan. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa manggil saya. Biasanya sih dipanggilnya Uswah. Tapi nama saya sebenarnya Wahyu. Nama panjangnya Wahyu. Iya, jadi punya banyak. Jadi silakan panggil saya, bebas mau manggil Mas Wahyu, mau panggil Wahyu, mau panggil Yu, mau panggil Nak, mau panggil Dek, Om, Tante, bebas. Ada nggak? Gitu. Jadi silakan cakap. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan oleh Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu sekalian sebagai calon tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah, Biyutullah, Biyutur Rahman, Biyutur Rasul yang diberikan kesempatan insyaallah pada saat yang akan kita berangkat hari ini sampai nanti kurang lebih tanggal 29 kita mendapatkan kesempatan dari Allah untuk bisa mengunjungi rumahnya dan berkunjung juga berziarah ke makam baginda besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya mau kenalan dulu lah. Tadi saya belum kenalan. Bapak Nur Rusmin. Benar Bapak, alhamdulillah. Itu saya nggak salah dulu. Bapak Arif Effendi.
Rojai Muslim, Bapak Rojai Muslimin Sadrin, Bapak Iwan Setiawan, Bapak Sakri Obay Sobari, mau direktur nih, CS nih nanti. Muhammad Farhan, Muhammad Fadli, Suratno, Wiro Sukarto, orang Medan Bapak ya, namanya pakai OO sana. Sama pakai saya Pak, saya juga Wahyu Wijanarko Pak. Juga sama-sama kita, Bapak nih, saya di Parapat Pak, Bapak di mana Pak? Medan ya Pak. Orang kiri. Kasmi Karsorjo. Waduh, ini sama. Bayu Pambudi. Oh, Pak Bayu. Windy Sari Astuti. Sumirah Imantomo. Umar Mulyono. Imam Mulyadi. Agung Iskandar. Indra Afrianti. Lina Rusliana. Nani Prihatini. Gria, baca bener ya Gria? Salah. Gria Rizkiana. Bambang Heru Gunawan. Ya. Ini tiap saya berangkat ada mulu. Sebingung. Kayaknya nggak habis itu. Nggak ada serinya. Kembarannya banyak. Ngatemi Kasmorjo, Gunadi Kasmorjo, Nita Elinda, Adikner, benar Adikner Pak, benar Adikner Pardede. Ini benar asli. Nung Suparyati. Oh benar. Herman Omar Ilmasik. Putri Zoni Sari Irzon ya. Sri Wardani. Yetnita Anwar. Zebah Ahmad. Oh ada. Nursanti Gos Habib. Oh sama ya. Oh anak juga. Kirain sama juga. Muhammad Farhan Ahmad. Sohail Ahmad. Oh bapak tadi ya. Ya. Mia Anggreni. Nuryati Marsan. Jumadi Tutur. Udah habis. Alhamdulillah, salam kenal semua Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tolong diingetin lagi. Saya kadang-kadang kalau banyak orang namanya suka lupa. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kalau Ayang Gun, saya ingat. Kita doain mulu soalnya Ayang Gun. Jadi alhamdulillah kita di sini ada Ayang Gun juga yang nanti mungkin bisa membantu Bapak Ibu juga sekalian. Kalau mungkin saya lagi sama jemaah yang lain. Ini Ayang Gun ada nih maksud saya angkat sebagai deputi. Ya alhamdulillah. Bifullah, bifur Rahman, bifur Rasul. Yang insya Allah akan menjadi tamu Allah dan tamu Rasul. Insya Allah mulai hari ini saya akan menemani. Kalau saya nggak berani membimbing, saya nggak berani. Insya Allah saya menemani. Karena saya juga masih butuh bimbingan mungkin ya. Jadi saya akan menemani Bapak Ibu selama perjalanan, selama di dua tanah suci. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, nanti akan saya jawab. Alhamdulillah, ini adalah perjalanan perdana dari Zaharatur ya. Perdana setelah pandemi kemarin, pandemi yang mungkin juga Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mau berangkat dari jauh-jauh hari, tapi tidak bisa berangkat gitu, jadi batal dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada hari ini
kita insya Allah berangkat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dari masa pandemi dan lepas pandemi ini banyak dinamika yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya yang akan kita datangi di Arab Saudi ya. Jadi alhamdulillah kita mau berangkat, sekarang kita berangkat, sekarang kita sudah bisa baru pekan kemarin sudah dibuka itu Hajar Aswad, kita bisa lagi Hajar Aswad, ya kan, setelah 2,5 tahun kurang lebih diberir tuh Ka'bah, ya kan. Dan alhamdulillah nih kita ada kesempatan, kita mungkin bisa minta dari sekarang, kita lurusin niat dari sekarang, kita minta sama Allah bahwasanya kita bisa ngikutin semua yang Rasul jalankan ketika haji dan umrah. Ya, insya Allah. Dan juga kita juga mungkin nanti ketika ada Hajar Aswad kita nggak usah terlalu nafsu gitu, kita biasa aja. Coba niatin aja, niatin. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak aku bisa mencium Hajar Aswad, gitu ya, karena mengikuti sunnah Nabi-Mu. Gitu. Karena Sayyidina Umar singa padang pasir itu pernah ngomongin Hajar Aswad. Gitu. Pernah ngomongin Hajar Aswad. Kalau saja Nabiku nggak pernah nyium kamu, aku nggak mau nyium kamu. Aku nyium batu gitu. Ya, jadi jangan terlalu kita pengen Hajar Aswad sehingga kita menyakiti orang lain. Banyak banget itu, banyak Pak. Ini teman-teman yang pun waktu itu ada yang sampai saya angkat ke atas gitu. Jadi terbang itu kayak lagi nonton konser. Itu banyak banget gitu, banyak. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan mau ke sana kita nanti saya temani, gitu ya. Saya temenin, ada trik-triknya, ya ada trik-triknya. Kalau memang mau ke Hajar Aswad atau kita mau sholat di depan Ka'bah, gitu ya, nanti ada trik-triknya. Apalagi tadi sekarang kita masih harus menggunakan ihram nih buat bapak-bapak, agak ribet, gitu kan. Karena kita nggak lihat ihram, tapi pakai ihram gitu kan. Padahal sih kita nggak niat. Gitu. Nah nanti itu ada beberapa trik yang bisa kita lakukan di sana. Ya Bapak Ibu sekalian, di Rahmani, insya Allah kita nanti akan sholat zuhur dan sholat asar kita jamak. Ya, kita jamak nanti ketika kita berada di Terminal 3. Gitu ya. Kita sholat gabung, nanti sholat maghrib kita di perjalanan, kita niatkan karena kita safar nih, kita niatkan safar dari sekarang sehingga kita sholat bisa kita jamak. Kita bisa jadi gabungkan waktunya. Ya. Nanti sholat isya dan sholat maghrib dan sholat isyanya kita lakukan insya Allah ketika kita landing di Madinah. Kalau masih ada kesempatan, kita bisa langsung ke Masjid Nabawi. Ya, kalau memang tidak memungkinkan, kita nanti sholatnya masing-masing di hotel. Kita lihat suasana seperti apa nanti. Ya. Sekali lagi, walaupun kita sering ke sana atau bolak-balik nih, tapi masih aja ada perubahan-perubahan. Bisa kita nggak bisa bilang, wah bisa begini, bisa ini. Sangat-sangat tentatif di Saudi sana. Hanya insya Allah kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta yang terbaik, kita niat mau ibadah, kita niat mau ngikutin sunnahnya Nabi, sehingga kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sebelumnya? Atau masih bingung mau nanya apa? Karena kita belum kemana-mana. Ya, tadi dibilang di Tenari kita nanti akan transit ya. Kita akan transit di Muscat di Oman. Transitnya sih nggak lama transit. Karena hitungan transit turun dari pesawat, beres-beres, landing segala macam, kita nggak bisa masuk ke paspor lagi, tinggal lewat, tinggal nunggu, paling kurang lebih, walaupun di Tenerife tulisannya 3 jam kurang lebih, tapi paling kita ngerasain ini sana nggak sampai 3
izin kita udah masuk ke ruang tunggu lagi. Karena memang bandaranya juga lumayan besar, jadi dari proses kita turun sampai kita ke ruang tunggu lagi juga agak lama perjalanannya itu. Oh iya, untuk yang menggunakan wheelchair ada ya? Yang udah bilang ya, sini tadi ada wheelchair. Atas nama Siwardani, Siwardani. Ya nanti ini udah kita catat di sini sehingga nanti insya Allah di sepanjang perjalanan baik di bandara, di Soekarno Hatta ataupun di Oman nanti sudah otomatis gitu. Dan juga kalau ada barang-barang lain yang tadi sekiranya tidak diperkenankan untuk dibagasi, mohon untuk ditaruh di koper buat taruh di koper yang di bagasi bawah, jangan taruh di atas gitu. Karena itu nanti akan memperlambat kita semua. Ibu sekalian, kita juga dapat informasi kemarin, gitu ya. Informasi yang mana? Terkait dengan Zam-Zam. Ya. Zam-Zam ini juga kita mudah-mudahan ada perubahan, perubahan peraturan lagi, kebijakan lagi gitu. Yang kemarin tuh jam-jam tuh pada nggak bisa bawa pulang Zam-Zam. Yang ini kita berdoa, ya Allah, semoga Zam-Zam ini jadi rezeki kita, rezeki saudara-saudara kita di rumah yang nungguin gitu ya. Nah, biar kita bisa bawa pulang Zam-Zam lagi. Gitu. Tapi juga jangan juga jadi nyolong-nyolong bawa-bawa, kita takutnya dibongkar. Gitu. Dibongkar di bandara bikin lama lagi. Karena kita pernah bawa-bawa jemaah, ada yang masukin ke dalam koper gitu nih, kan tetap di scan kelihatan. Karena warna air Zam-Zam dengan warna air biasa itu beda di scanner. Dia sudah bongkar. Akhirnya satu jemaah kita nungguin semua. Gitu. Kalau udah dibilang jangan. Nah tapi nanti kita berdoa semoga mudah-mudahan masih bisa. Iya. Terakhir saya ke sana sih saya bawa di tangan sini, saya bawa di tas, masuk aja. Tapi ternyata kemarin saya lihat informasinya kemarin, oh ada peraturannya nggak boleh. Bahkan haji kemarin tuh kabarnya jemaah pada nggak bawa Zam-Zam pulang. Nah itu yang tadi saya maksud bahwasannya peraturan-peraturan di Saudi itu sangat tentatif juga dan masih bisa berubah. Semoga aja kita di sana dapat gampang, dapat mudah. Nah Bapak Ibu sekalian, kayak lagi nanti insya Allah selama di sana kita akan makanya kalau di itinerary dilihat ada tulisan apabila otoritas mengizinkan, gitu kan. Ya, ada kemungkinan tidak boleh, gitu kan. Karena juga sekarang semuanya harus menggunakan di sana sistemnya aplikasi. Karena barcode yang ada di Bapak Ibu sekalian itu sudah terintegrasi semua. Di kartu kita nih ada terintegrasi. Kalau dicek barcode-nya itu ada sertifikat vaksinnya, ada di hotel mana gitu kan. Karena apa? Karena sistem umroh di Indonesia dengan di sana sudah terkoneksi. Dan kita nggak bisa sembarangan jadinya di sana juga. Maka ketika otoritas memungkinkan, mengizinkan kita boleh, tapi ketika tidak diizinkan kita tidak boleh. Jadi seperti itu. Jadi kita boleh berdoa mengharapkan yang terbaik, tapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita juga langsung kecewa. Gitu. Karena kalau kata anak sekarang tergantung amalan. Tapi kalau rezeki anak soleh atau bapak soleh, ya kita nggak tahu. Insya Allah kita mendapatkan semua apa yang kita inginkan dan kita doakan. Dan insya Allah semua niat-niat kita, niat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wid, dalam siapa ini? Setengah 12. Setengah 12 kan? Belum. Udah. Nanti mau ngomong nggak? Kelar ya.
Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Iya. Iya. Nanti insya Allah aplikasinya akan kita buat komunal ya. Nanti insya Allah pihak sana nanti perwakilan kita di sana yang akan melakukan. Ya, kita tinggal terima beres saja nanti. Alhamdulillah. Iya. Ada kasarnya. Iya. Karena memang itu permintaan kita dari awal. Bahwasanya kita ingin masuk ke wadah gitu. Karena memang kalau misalkan kita aplikasi sendiri, download sendiri, wah itu lama. Jadi itu bahasanya bahasa Arab semua lagi. Sama Bu. Nanti ada dan tetap pakai waktu ya. Seperti di tasrenya itu nanti ada waktunya. Ada waktunya. Jadi insya Allah Bu ya. Insya Allah nanti kita semua Bapak Ibu insya Allah dapat jatah ke Rodo. Kalau makanya tadi misalkan masih pakai aplikasi, gitu ya berarti kita harus mengikuti aplikasi tadi tuh. Tapi kalau misalkan dengan pakai aplikasi, Bapak habis keluar, besok balik lagi langsung nggak apa-apa gitu. Jadi mudah-mudahan aja tadi yang saya bilang, misalnya kita doa yang terbaik aja deh. Ada perubahan, tiba-tiba bebas loh, enak. Kayak dulu lagi gitu kan, kita tinggal ngantri aja gitu kan, ngatur. Gitu Bu ya. Ada lagi? Tanya. Nanti kalau di Rodo itu nanti laki-laki sama perempuan beda nanti masuknya. Jadi kalau masuk tadi di Nabawi itu di pintu 16, 17 itu perempuan tuh. Lurus langsung. Ini kalau bapak kita ada belok dikit ya. Nah nanti di sana kita main, kalau misalkan bingung kita apalin, kita masuk dari pintu berapa dan kita keluar cari pintu itu ya. Jadi misalkan bawa sepatu atau sendal, kalau nggak mau dibawa, kita taruh di sana banyak rak. Nah kita juga harus hafal itu rak ada di pintu berapa, nomor berapa raknya. Kalau enggak, gini nih, gitu, jarang hilang. Jadi sekali lagi nanti kalau di Raudhah, kalau di Masjid Nabawi dihafalkan nomor pintu. Jadi masing-masing pintu itu ada namanya sih. Ada bab Jibril, ada bab macam-macam. Kalau di Mekah nanti, nah nama pintunya, misalkan King Fahad. Gitu. Nah nanti kalau di Mekah, karena kita diajar Makarim, paling nanti kita janjian di WC 3. Ada tuh WC 3. Kalau di sana kita janjiannya WC. Jadi kalau di sini WC ini MCK, Yaman gitu. Kalau di sana buat janjian. Karena itu WC itu biasanya tempatnya tinggi, tulisannya gede. Nah itu paling enak buat jemaah. Jadi kalau misalkan kita di WC 3, di bawah WC 3 ya gitu. Nanti kan saya mau bendera nih. Nah lihat aja bendera. Atau kita pakai slayer, kita semua pakai slayer. Jadi jangan lupa nanti seperti itu. Nanti lebih lanjutnya keadaan di sana yang tahu nanti teman kita di sana, mutawifnya seperti apa, nanti beliau yang akan mengarahkan kita. Apakah masih relevan tadi janjian di WC gitu ya, atau masih relevan janjian pakai nomor masjid dan sebagainya, nomor pintu. Kalau nggak salah, kalau 16 itu enak. Buat tidur senang banget gitu. Langsung ada pasar. Nggak jauh dari 12, 17, 18. Itu udah pasar. Ini nanti kita kalau mau belanja biasanya di Madinah. Belanja di Madinah. Kalau nanti di Mekah paling di Jeddah pas kita pulang.
gitu ya. Jeddah biasanya kita diajak ke Jeddah tuh. Kapan tuh? Pasar murah, Ali murah. Pasar Ali murah. Jadi jangan khawatir. Dan seperti tadi informasikan sama Mas Elvin, kalau nanti ada barang tambahan, karena biasa sekarang masih kempes nih tasnya. Nanti begitu dari sana saya yakin pada beranak. Itu kayak bakso beranak di sini tuh. Ada tambahannya. Itu tolong diinformasikan ke saya biar nanti saya kasih tanda ya, kasih stiker dan sebagainya. Karena khawatirnya tercecer. Jadi kita menghindari tercecernya barang-barang bawaan. Ya. Jadi kita sama-sama membantu ini. Karena khawatirnya kalau misalkan kita nggak saling bantu, jadi bikin lama lagi. Jadi mulai saat ini nih, detik ini nih, ini satu keluarga. Setuju nggak? Ya, jadi kita sama satu keluarga. Kalau ada satu nggak ada, ingetin. Apalagi di mobil nih, biasanya habis jalan nih, apalin tolong yang di samping itu siapa. Gitu. Jadi kalau saya nanyanya gini aja kalau di mobil, udah ada semua belum? Samping saya belum ada kan? Gitu. Jadi biar ngapalin. Karena sering banget tuh jemaah gitu kan. Dia pernah zamannya kongkul dan segala macam. Ada kali 1 jam gitu muter-muter. Ada. Ternyata ujung-ujungnya lupa deh. Saat tadi saya masuk sini, itu kok sama. Saya cari tungguin besar kok nggak ada. Ya Allah Pak, kita 1 jam lebih muter-muter nyariin. Semua akhirnya kan turun semua nyariin. Nah jadi tolong dijaga, terutama ketika kita lagi ziarah kan, ke Masjid Kuba. Karena kabarnya Masjid Kuba lagi ada perluasan. Jadi nanti Masjid Kuba ini lebih luas. Saya juga terserah baru tumben mau ke sana, gitu kan. Mungkin yang kemarin ada di memori saya udah terbantahkan di sana lagi. Walaupun yang aslinya masih kelihatan gitu, tapi ini lebih luas nanti. Ya tempat janjiannya di mana nanti mungkin kita kasih. Nanti juga di masjid tadi di Jabal Uhud udah banyak perubahan lagi Jabal Uhud. Karena kemarin ketika masa pandemi itu banyak lagi yang dibangun juga di sana. Nah, jadi hal-hal yang krusial seperti itu nanti kita saling jaga, saling bantu nih, Bapak Ibu sekalian. Kita masih lumayan karena kita masih sedikit nih. Bisa cepat ngapalin itu. Itu Bapak Ibu sekalian, Yufullah, Yufur Rahman, Yufur Rasul, calon-calon tanah Allah dan tanah Rasul. InsyaAllah nanti kita akan mengalami, kita akan melakukan perjalanan bersama, ya. Kita akan mengalami suka dan duka bareng-bareng, ya. Dan InsyaAllah semua menjadi pengalaman kita. Karena segala sesuatu, semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita alami, bukan semata-mata itu karena kita, tapi karena memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bertemu pada hari ini memang sudah keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau dari jauh-jauh hari, saya mau pakai travel A, tiba-tiba langsung ke Jahara. Bisa jadi seperti itu karena Allah Subhanahu kita nggak bisa. Seperti tadi kita kemarin melihat Hajar Aswad nggak bisa dicium, tiba-tiba sekarang bisa dideketin karena Allah ini. Alhamdulillah, karena kita juga bisa ketemu sekarang. Kita syukuri semuanya karena laisa kartum la azidannakum. Barang siapa kita bersyukur, maka akan ditambahkan. Apa ditambahkan? Nikmatnya yang ditambahin. Nah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna sesungguhnya tuh ditekan di situ. Barang siapa kita kufur, azab lesai. Maka siksa itu. Jadi kita syukuri, insya Allah kita ditambahi nikmatnya. Perjalanan kita ditambahi nikmatnya, gitu kan? Walaupun mungkin sebelum perjalanan, sebelum kita berangkat ini kemarin
sama Habib Sodik suruh nambah gitu kan. Iya gak? Gitu kan. Ada gak yang gitu? Saya mau dengerin gitu tuh. Suruh nambah segala macam. Tapi insya Allah kita niatin, karena kita niatin buat ibadah, insya Allah nanti Allah akan ganti berlipat ganda. Ya kan? Mungkin gantinya nggak di sekarang, mungkin nanti di hari akhir. Mungkin nggak gantinya nanti buat anak cucu kita, itu bisa jadi seperti. Insya Allah segala sesuatu yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita berikan, tidak ada yang sia-sia. Semua akan kembali lagi kepada kita. Makanya dari sekarang saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita luruskan ya, kita kembalikan, kita niat semata-mata buat ibadah sama Allah. Kita niat buat takarub kepada Allah, buat takarub buat mendekat diri kepada Allah. Gitu kan? Kita minta izin dari sekarang mau ziarah ke makam Nabi, minta izin ya Nabi, selamat dari sekarang nih. Siapa aja? Kita minta izin sama Nabi buat ziarah kepada beliau. Dan insya Allah kalau kita diizinin, tadi pakai tasreh, bisa aja kita pakai tasreh. Jadi banyak-banyak hal ajaib yang kita nanti akan temukan di sana dengan niat-niat yang kita. Demikian, ada lagi pertanyaan? Bentar lagi kita akan berangkat, mungkin koper tadi udah dimasukkan. Akan jam 12 kita akan menuju ke bandara. Kita proses check-in. Di check-in kita tunggu sambil menunggu pesawat, kita nanti bisa sholat di sana. Kelas. Oh gitu, lupa. Berarti udah nih. Mungkin ada yang mau beli kartu. Keluar. Ada beli. Iya, silakan. Ya, mungkin itu aja bukaan dari saya untuk Bapak Ibu pada hari ini. Dengan Bismillah kita luruskan niat, sekali lagi kita bersiap-siap untuk menuju ke bandara. Sebelumnya kita tadi berfoto dulu ya. Nanti kita akan foto. Setelah foto kita baru menuju bandara. Silakan yang mau ke kamar mandi dulu. Dari saya, akhirul kalam, bila taufik billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak,